Jadi hidup di jalan Allah itu adalah orang yang mengikuti kata hatinya yang selaras dengan akal sehatnya. Saya ulangi, orang yang hidup di jalan Tuhan atau hidup di jalan Allah, orang yang selalu mengikuti kata hatinya selaras dengan akal sehatnya, dari bangun tidur sampai mau tidur, bahkan saat tidur pun ia masih bisa komunikasi dengan hatinya. Lalu kedua, hidup bersama Allah itu kitanya mengikuti sifatnya, namanya, afngalnya, sirnya dari Allah itu sendiri. Kalau Allah kasih sayang, kitanya kasih sayang. Itu bersama Allah. Allah Maha kasih sayang, kitanya galak, ya jauh dari Allah. Allah Maha sabar, kita sabar. Itulah sejatinya yang bersama Allah. Allah Maha ikhlas, kita ikhlas. Itulah yang bersama Allah. Allah Maha adil, kita adil. Itulah yang bersama Allah. Allah baik, kita baik. Itulah yang bersama Allah. Jadi hidup bersama Allah itu bukan hanya menjalankan perintah dan larangannya, namun juga mendekatkan sifat dan namanya. Coba dibalik. Kalau kita tidak punya kasih sayang, apakah mungkin dekat dengan yang Maha Pengasih Penyayang? Oh, nggak bisa. Rumus logika ilmiah nyata. Kasih sayang akan dekat dengan yang Maha Pengasih Penyayang. Amarah, murka, menghadik, membenci, bengis, bertolak belakang dengan kasih sayang. Itulah yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya untuk dibaca, namun dilakukan dalam diri. Kita dimanapun tempat berada membawa kasih sayang, membawa ketuhanan, membawa cinta, membawa kasih. Seluruh agama mengajarkan tentang kasih sayang. Namun bukan hanya dibaca aja, juga diterapkan dalam diri kita. Itulah sejatinya agama. Dimanapun tempat berada, kita membawa welas asihnya Gusti Allah itu sendiri. Membawa kesabaran, membawa keikhlasan, membawa perdamaian, membawa keadilan. Jadi kita itu mengikuti seperti sifatnya Allah itu sendiri. Itulah yang dikatakan dekat dengan Gusti Allah. Allah Maha sabar, kitanya galak, jauh dari Allah. Allah Maha ikhlas, kitanya nggak punya ikhlas, pelit, jauh dari Gusti Allah. Allah tidak tidur, kita ngurangi tidur. Allah tidak makan, kita ngurangi makan. Dekat. Maka hanya sedikit orang yang praktek antara lahir dan batinnya. Maka PR-nya Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, bukan hanya untuk disebut, namun dilakukan, dipraktekkan. Seluruh negeri ini harus praktek Pancasila, menemukan Tuhan Yang Maha Esa. Ada 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Beda-beda agamanya, beda-beda nyebutnya, beda-beda ibadahnya. Namun tujuan yang sama, ketuhanan Yang Maha Esa. Bila mana semua sudah kenal Tuhan Yang Maha Esa, seluruh Indonesia akan punya adil dan beradab. Bila mana sudah kenal Tuhan Yang Maha Esa, ia akan inginkan persatuan se-Indonesia tanpa pandang ras, suku, agama, dan golongan. Bila ia kenal Tuhan, ia akan nomor 4, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau ada apa-apa, musyawarah untuk mufakat. Bukan membenci, bukan memaki, bukan saling menyelekkan, tapi untuk selalu musyawarah untuk mufakat. Setelah itu orang yang kenal Tuhan itu, ia adil, keadilan seluruh Indonesia. Ia akan adil seluruh Indonesia. Maka prakteknya, jadilah dirimu seperti Pancasila yang jalan, seperti NKRI yang jalan, Bhinneka Tunggal Ika yang jalan, Undang-Undang Dasar 1945 yang jalan. NKRI adalah kepala kita. Pancasila adalah dasar kaki kita. Badan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hati dan pikiran kita. Jadilah diri kita Al-Quran yang jalan bagi yang Islam. Bagi yang Injil, jadilah Injil yang jalan. Artinya bukan hanya yang terus surat, tapi tersirat juga kita melakukan. Kita sudah praktek. Tidak kalah pentingnya, walaupun kita tidak pintar, kita belajar pintar, kita tidak bisa belajar bisa, kita belum baik belajar baik, belum benar belajar benar, yang penting praktek. Yang terpenting praktek menjadi ilmu kasunyatan, ilmu logika, ilmu nyata, ilmu bukti, ilmu laku, bukan hanya ilmu buku. Praktek ke dalam dirinya,
keluarganya, sesama dan alam raya. Mungkin itu aja karena sebentar lagi asar. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Tentunya yang belum saya sapa mohon maaf, yang saya belum jawab mohon maaf, lain kali yang waktu panjang kita teruskan. Sekali lagi bila ada salah minta maaf. Dan yakinlah semua mendapat keberkahan dari pertemuan ini, karena pertemuan ini atas izinnya Allah. Ketemu itu atas izinnya. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya. Allah menunjukkan cahayanya bagi yang dikehendaki. Kurang lebih seperti itu, semuanya mendapat keberkahan, sehat selamat, panjang umur, rezeki tercapai segala cita, hidupnya makmur sejahtera, kaya hatinya, kaya ilmunya, kaya gurunya, kaya saudaranya, kaya sahabat, kaya segalanya. Allah menjadikan kita semua miliarder yang baik hati, sehingga hidup kita manfaat untuk orang banyak dan seluruh alam mendukung. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur suwun, sampai ketemu kesempatan yang akan datang. Matur suwun. Sekali lagi minta maaf yang belum saya sapa, yang belum saya jawab. Rahayu semuanya. Matur suwun. Salam senyum dan sapa. Kang Mas Lang Bayu kapan-kapan diteruskan Kang Mas. Suwun. Rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah.